Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gumilang Al-Fatihah. Saya berkuliah di STIM Dipanegara Makassar dengan Stambuk 182260. Di video kali ini saya akan membuat program penilaian mahasiswa. Pertama-tama saya membuatkan new project, terus Windows Form, next. Judul project yaitu final, penyimpanan, lanjut, create. Tahapan pertama yaitu kita buatkan desain dari aplikasi tersebut. Yang pertama kita menggunakan 8 label, 6 text box, 1 combo box, dan 1 data grid. Label pertama untuk judul, label kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Kita buat desainnya semenarik mungkin supaya indah untuk dipandang. Kemudian saya masukkan text box. Untuk text box pertama, text box kedua, lalu saya masukkan combo box. Combo box untuk nanti di pilihan pada jurusan. Lalu text box lagi, text box, oke. Yang pertama saya buatkan name, kedua nama, ketiga jurusan. Di sini adalah nilai tugas, di sini nilai mid, di sini nilai final. Terakhir adalah nilai akhir. Diatur kembali, terus jangan lupa untuk judulnya. Untuk judul itu adalah program nilai akhir mahasiswa. Saya buat agak besar di pengaturan font. Saya buat di sini 14. Kemudian saya kasih bold, taruh di tengah. Oke, saya atur lagi. Oke, sekiranya seperti ini. Terus saya tambahkan button 1, 2, 3, 4. Di sini saya menggunakan 4 button, yaitu proses, simpan, edit, dan hapus. Terus saya tambahkan data grid view supaya datanya nanti bisa dilihat. Oke, kira-kira desainnya seperti ini. Kemudian saya save, lalu saya buatkan database-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SAM. Di sini sudah jalan.
Saya stop dulu. Langkah pertama untuk membuat database yaitu jalankan SAM, kemudian start Apache-nya, lalu start MySQL-nya, lalu kita buka Chrome, kita masuk ke localhost, kemudian kita masuk ke phpMyAdmin. Ini adalah tampilan dari phpMyAdmin. Terus yang pertama kita buatkan database baru. Nama databasenya saya buatkan mahasiswa buat, kemudian saya buatkan tabel. Di dalam tabel saya buatkan ada 4 tabel dengan nama tabel nilai mahasiswa. Kirim. Yang pertama yaitu name integer, di sini 6 karena stambuk itu 6 digit. Kemudian nama saya gunakan varchar, di sini saya isi 30 panjang nilainya. Kemudian ada jurusan, di sini saya gunakan varchar. Kemudian nilai akhir saya gunakan varchar juga dengan panjang nilai 10. Kemudian saya simpan. Nah, di sini saya tentukan yang mana menjadi primary key dengan cara saya centang name, kemudian saya klik ini tulisan utama yang gambarnya kunci warna kuning. Oke, jadi database kita sudah jadi. Kita kembali ke program. Di programnya tahap pertama kita buatkan atau kita masukkan referensi terlebih utama. Add reference, kita centang MySQL. Oke, agar kita bisa memprogram perintah-perintah yang ada di MySQL. Kemudian kita masukkan library using mysql.data.mysql client. Error di sini. Kemudian saya buatkan koneksi, codingannya seperti ini. MySQL connection. Nama variabelnya saya tulis koneksi, terus sama dengan new MySQL connection. Saya buat objek baru, terus di dalamnya saya buatkan fungsi yaitu server sama dengan localhost. Di sini harus besar. Server, kemudian titik koma, database sama dengan database-nya itu adalah database yang tadi kita buat dengan nama mahasiswa. Di sini kita masukkan harus sesuai dengan nama database yang ada di phpMyAdmin. Jika berbeda nanti dia tidak akan terbaca. Lalu user sama dengan root titik koma, password sama dengan titik koma.
Karena di sini saya tidak membuatkan akun apapun dengan username dan password apapun, jadi saya tuliskan yang defaultnya seperti ini: user root password kosong, lalu titik koma, tutup ketik. Setelah membuat koneksinya, kemudian saya membuatkan metode baru, yaitu public void namanya load data. Di metode ini saya tuliskan codingan agar pada data grid bisa terbaca data-data dalam tabel mahasiswa ini. Dia nanti akan membaca keempat kolom ini di dalam data grid. Tahap pertama yaitu saya buatkan perintah yang bisa mengkoneksikannya ke MySQL dengan kode MySQL command. Saya buat nama variabelnya yaitu perintah titik koma perintah, lalu perintah sama dengan koneksi titik click command. Nah, setelah saya membuat perintahnya berhasil, lalu saya pilih datanya. Di sini adalah codingan pilih data dengan cara perintah dot command text sama dengan petik 2 select kali from nama tabelnya. Nama tabel saya yang tadi adalah mahasiswa. Nah, codingan yang ini sama dengan codingan yang ada di MySQL. Jadi perintah yang di sini agar kita bisa membuat codingan pada MySQL dengan program kita terkoneksi. Lalu kemudian saya masukkan datanya ke data grid. Yang pertama saya buatkan MySQL adapter dengan nama variabel adapter sama dengan new MySQL data adapter. Di sini perintah. Nah, setelah itu saya buatkan dataset. Pada MySQL data adapter ini dia berfungsi sebagai objek yang mengatur bagaimana data dimuat ke dalam dataset. Lalu saya buatkan di sini datasetnya. Dataset, nama variabelnya dataset juga. Nah, dataset ini dia adalah perkumpulan data-data yang dipilih pada tabel yang sudah diatur lewat perintah ini, sama dengan new dataset. Kemudian adapter dot fill, di sini dataset. Oh, di sini berbeda ternyata. Nilai strap mahasiswa. Ini nama tabelnya dan ini nama tabel di program kita. Jadi harus sesuai. Kemudian saya masukkan datanya ke dalam data grid dengan cara data grid view 1 titik data source atau sumber datanya sama dengan data set titik koma. Kita simpan lalu kita coba lihat apakah berhasil. Dia tidak membaca, jadi sepertinya ada kesalahan. Jika dia tidak membaca seperti tadi, coba kita masukkan salah satu data di sini. Kita pilih tambahkan. Kita masukkan satu data di sini. Kirim.
Oke, berhasil ditambahkan. Di sini sudah ada datanya. Kemudian di sini saya tambahkan koneksi .open seperti ini, lalu load data seperti ini. Kemudian setelah saya tambahkan codingan ini di dalam form load, saya masukkan di sini tables, indeksnya 0, kemudian titik, default view. Kemudian saya simpan, saya coba start. Nah, di sini sudah terbaca data yang ada pada tabel tersebut. Saya close. Kemudian saya buatkan codingan untuk keempat buton ini. Yang pertama, saya buatkan buton prosesnya. Nah, saya taruh di bagian awal. Kemudian saya klik 2 kali. Lalu kita coba buatkan codingannya. Yang pertama, saya buat tipe data double, yaitu tugas, meet, final, dan hasil. Kemudian di sini saya buatkan string, nama variabelnya adalah akhir. Di bawahnya saya buatkan tugas sama dengan, saya convertkan nilainya ke integer 32, terus datanya dipilih dari mana, yaitu dia letaknya di sini. Coba kita lihat, dia adalah text box 3. Saya taruh di sini textbox 3 .txt titik koma, titik koma. Lalu untuk hasil, saya buatkan di sini operasi dengan cara buka kurung lagi. Saya dapatkan rumus seperti ini, 0.4 dikali tugas, kemudian ditambah buka kurung 0.3 dikali meet, ditambah buka kurung 0.3 dikali final. Oke, titik koma. Kemudian di sini saya buatkan perulangan if kondisinya jika hasil lebih sama dengan 85, maka akhir sama dengan A. Jadi pada nilai akhirnya, jika dia lebih atau sama dengan 85, dia mendapatkan nilai akhir adalah A. Berikutnya, else if hasil lebih sama dengan 70, maka akhir sama dengan B. Oke. Di sini saya kopas-kopas saja sampai ke bawah. 1 2 3 sampai kita mendapatkan nilai error A, B, C, D, E. Oke, sudah pas. Di sini B, di sini C, di sini D, di sini E. Pada kondisi ketiga,
lebih sama dengan 50. Di sini lebih sama dengan 30. Untuk nilai error kurang dari 30. Oke. Nah, di sini ada error. Dia kurang titik koma. Kemudian saya tambahkan text box 6. Coba saya lihat di sini apakah text box 6 benar. Text box 6.txt sama dengan akhir titik koma. Coba saya save dan saya jalankan lagi. Di sini 60, 70 proses. Nah, di sini saya dapatkan nilai C, berarti operasinya berhasil. Untuk button proses, kemudian saya lanjut ke proses simpan pada button simpan. Untuk button simpan, saya gunakan codingan ini untuk menciptakan perintah lagi. Ctrl V. Kemudian saya buat codingan SQL-nya, perintah dot command text sama dengan petik 2 insert into nilai mahasiswa. Di sini buka kurung NIM, nama, jurusan, nilai, underscore, akhir, tutup kurung. Saya buatkan values, buka kurung, saya copy ini, Ctrl C, Ctrl V. Saya tambahkan simbol ini, simbol @ Setelah itu saya buatkan parameternya, titik koma, petik 2, titik koma. Kemudian saya buatkan parameternya, perintah titik parameters dot add with value, buka kurung, petik 2, di sini name, terus koma. Untuk name dia berada di text box 1, di nama text box 2, jurusan combo box 1. Oke, di sini jadi di sini text box 1 dot txt titik koma. Kemudian saya salin saja sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Oke, setelah menciptakan parameternya, saya ciptakan kode untuk mengeksekusi, yaitu perintah dot execute non query. Setelah itu saya buatkan juga message box agar tampilan jika penyimpanannya berhasil dengan cara message box dot show, buka
open. Oke, lalu titik koma. Saya buatkan juga codingan untuk load data agar setelah disimpan dipencet tombol simpan, dia akan meload ulang data-datanya. Titik koma. Untuk button simpan saya kira sudah berhasil. Kemudian kita buatkan button edit, codingannya seperti tadi. Saya copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Di sini saya ubah untuk command text-nya, perintah dot command text sama dengan petik 2 update nilai mahasiswa, set nama sama dengan petik 1 lalu petik 2 tambah untuk nama dia berada pada text box 2 .txt, kemudian petik 2 lagi, petik 1, lalu jurusan, jangan lupa diawali dengan koma. Jurusan sama dengan petik 1 lagi, di sini plus. Untuk jurusan dia adalah combo box .txt plus petik 2 petik 1, kemudian koma, nilai akhir sama dengan petik 1, di sini plus text box 6 .txt, kemudian plus lagi petik 2 petik 1. Setelah itu kondisinya menggunakan where, lalu nim sama dengan petik 1. Untuk nim dia berada di text box pertama, plus lagi, terus petik 2 petik 1 lalu titik koma. Oke, message-nya saya ganti berhasil di edit. Kemudian saya buatkan button hapus. Di sini saya kopas juga codingan yang tadi, lalu saya ganti pada command text-nya. Di sini perintah dot command text sama dengan petik 2 delete from nama tabel, kemudian kondisinya where name sama dengan petik 1, di sini plus text box 1 .txt plus petik 2 petik 1 lalu titik koma. Oke, saya kira codingannya seperti ini. Kemudian saya simpan, kemudian coba kita jalankan. Pada jurusan ternyata saya belum masukkan opsinya, jadi kita kembali. Di sini saya klik combo box-nya, lalu pengaturannya ada di items. Saya klik, saya masukkan teknik informatika,
saya tambahkan sistem informasi. Ketiga, rekayasa perangkat lunak. Oke. Kemudian saya jalankan. Di sini saya buat NIM baru 182261. Kemudian di sini nama Abdul Rozak. Jurusannya Sistem Informasi. Nilai tugas 80, nilai mid 60, nilai final 70. Kemudian saya proses nilainya, dia dapat B, kemudian saya simpan, input berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini datanya sudah masuk ke dalam tabel pada database. Kemudian saya coba edit namanya menjadi Ariandi Syaputra. Coba klik input berhasil diedit. Oke, di sini namanya berubah. Kemudian saya coba hapus. Input berhasil diedit. Oke. Baik, jadi tadi di message box-nya masih ada sedikit kesalahan, tapi hanya kecil. Kita bisa perbaiki nanti. Mungkin segitu saja codingannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.